Halo sahabat kopi, terima kasih telah mengunjungi channel ini. Berjumpa lagi di Info 5 Menit bersama kami Daka Kuliner Indonesia. Kita akan membahas seputar dunia kopi dan semua di dalamnya. Selamat menikmati. Pernah kepikiran gak sih di tengah persaingan kedai kopi yang makin gila-gilaan, apa sebetulnya senjata rahasia untuk sukses? Nah, kali ini kita akan kupas tuntas sebuah strategi yang bisa jadi pembeda baik buat baristanya maupun bisnis kopinya. Oke, mari kita mulai dengan pertanyaan yang kelihatannya sederhana. Apa sih yang bikin sebuah kedai kopi itu benar-benar hebat? Apa karena biji kopinya yang paling eksotis? Atau mesin espressonya yang harganya ratusan juta? I love you. Atau jangan-jangan ada sesuatu yang lain, sesuatu yang sering banget kita abaikan. Sebelum kita bahas solusinya, kita perlu paham dulu nih akar masalahnya. Jadi, di balik setiap cangkir kopi yang kita nikmati, sebenarnya ada semacam, perlombaan senjata. Setiap kedai kopi, setiap barista, itu berlomba-lomba untuk jadi yang terbaik. Kita kan seringnya lihat barista itu kayak seorang ilmuwan atau teknisi ya. Mereka fokus banget sama presisi, suhu, waktu, ekstraksi, semuanya harus sempurna. Dan itu keren banget sih. Tapi pertanyaannya, apa itu aja cukup? Nah, menurut materi pelatihan dari kami Daka Kuliner Indonesia, kondisi ini digambarkan sebagai sebuah medan perang. Semua orang bertarung dengan senjata yang sama. Ngejar produk viral, beli teknologi paling canggih, cari metode seduh paling ideal, dan racik resep yang katanya sempurna. Kalau semua orang pakai cara yang sama, gimana caranya menang? Yang menariknya, gimana kalau ternyata selama ini mereka semua bertarung di perang yang salah? Gimana kalau fokus yang berlebihan pada produk ini justru punya biaya tersembunyi yang nggak kelihatan? Nah, ini dia intinya. Sumber ini bilang ketika keahlian teknis jadi satu-satunya dewa yang disembah, ada satu hal yang dikorbankan, hubungan dengan manusia, dengan pelanggan. Dan ini teman-teman adalah sebuah kegagalan yang fatal. Coba lihat perbandingan ini. Di satu sisi ada fokus lama, kualitas produk, inovasi teknis, peralatan mahal, semuanya tentang barang. Di sisi lain ada peluang yang justru sering banget terlewatkan, koneksi dengan pelanggan, menciptakan pengalaman yang memorable, dan membangun loyalitas sejati. Disinilah letak harta karunia. Kalau terus-terusan fokus di perang yang lama, hasilnya ya cuma itu-itu aja. Baristanya jadi burnout, bisnisnya jadi boros karena harus terus cari pelanggan baru, dan ujung-ujungnya nggak efisien sama sekali. Ini kayak lari di treadmill, capek tapi nggak kemana-mana. Oke, terus gimana dong cara keluar dari lingkaran setan ini? Jawabannya ada pada sebuah pergeseran fundamental, yaitu dari fokus ke mesin menjadi fokus ke manusia. Solusi yang ditawarkan itu sebenarnya sesederhana ini, tapi dampaknya luar biasa. Pelatihan untuk membangun hubungan. Bukan cuma hubungan sama pelanggan, tapi juga sama rekan kerja. Ini benar-benar sebuah game changer. Ini yang disebut dengan pola pikir hospitalitas atau keramah tamahan. Coba dibayangin bedanya antara seorang teknisi dengan seorang tuan rumah. Teknisi cuma bikinin kopi, titik. Tapi seorang tuan rumah, dia memastikan kamu merasa diterima, nyaman, dan bahkan bisa bikin hari kamu jadi lebih baik. Nah, itu dia bedanya. Dan ini bukan cuma soal senyum doang ya. Ada 4 pilar utamanya. Mulai dari membangun rasa memiliki, belajar komunikasi yang cerdas, menciptakan tim yang saling dukung, sampai bikin alur kerja yang efisien. Semuanya dirancang untuk membangun sistem, bukan cuma bergantung pada satu arang. Dan lihat deh hasil akhirnya. Tujuannya adalah mengubah transaksi jual beli yang dingin menjadi sebuah interaksi yang hangat dan bermakna. Barista bukan lagi cuma pembuat kopi, tapi mereka adalah pencipta pengalaman. Oke, ini semua kedengerannya bagus. Tapi apa untungnya buat bisnis? Apakah ini cuma bikin suasana jadi enak aja? Atau beneran ada dampaknya ke angka-angka di laporan keuangan? Jawabannya tentu saja ada. Dan yang lebih gilanya lagi, transformasi ini bisa dicapai lewat program intensif yang cuma butuh waktu 5 hari. Bayangin, 5 hari investasi untuk keuntungan jangka panjang. Ini bukan cuma teori, manfaatnya buat pemilik kedai kopi itu nyata banget. Ada pengembalian finansial, pendapatan bisa naik karena ada upselling di jam-jam sepi, bahkan dapat konten promosi digital gratis.
Ini bukan cuma soal hati, tapi juga soal cuan. Jadi pada akhirnya investasi pada manusia itu menciptakan sebuah lingkaran positif. Karyawannya lebih bahagia, kerjanya lebih efisien, pelanggannya lebih loyal, dan tentu saja bisnisnya jadi jauh lebih menguntungkan. Ini situasi win-win-win untuk semua orang. Ini membawa kita ke pertanyaan penutup. Jadi, masa depan kopi kita itu sebenarnya ada di mana? Apakah terkurung di dalam secangkir seduhan yang sempurna? Atau justru ada di dalam sebuah percakapan yang hangat dan tulus? Mungkin senjata rahasia yang selama ini kita cari bukanlah resep, melainkan koneksi.